Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi tentang FR ayat-ayat yang masuk dalam ujian SKBPAI 2020. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membagikan soal-soal yang sekiranya sama dan mirip seperti yang beredar di FR. Selain itu, saya juga membahas jawaban-jawaban yang terdapat dalam soal. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga materi kali ini dapat membantu teman-teman untuk meraih apa yang dicita-citakan, yaitu sebagai guru PNS mata pelajaran PAI di tempat yang teman-teman tuju. Sebelumnya, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, agar saya lebih semangat untuk membantu teman-teman dalam mengakomodir materi maupun soal-soal dari FRSKB PAI. Untuk belajar bersama kali ini, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Setelah itu, saya akan memberikan jawaban yang benar. Jika teman-teman terlambat dalam menjawab, ada baiknya teman-teman bisa mempause soal ini terlebih dahulu. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita mulai untuk mengerjakan soal-soal. Soal nomor 1. Nabi Ayub alaihi salam mendapatkan cobaan berupa penyakit selama 18 tahun. Tak hanya itu, seluruh kekayaan Nabi Ayub alaihi salam juga hilang dan anak-anaknya meninggal, serta dijauhi semua orang kecuali istrinya. Meski demikian, Nabi Ayub alaihi salam menghadapinya dengan penuh kesabaran. Manakah ayat Al-Quran di bawah ini yang menunjukkan sifat yang patut diteladani dari kisah Nabi Ayub? A. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. B. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. C. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. D. مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. E. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Shadaqallahul Azim. Nah, teman-teman, manakah dari kelima jawaban di bawah ini yang menurut teman-teman benar terkait dengan kisah Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika teman-teman masih ragu dan ingin mengulang jawaban A hingga E, teman-teman bisa mundur ke belakang ya untuk melihat videonya. Oke, jawabannya adalah tersebut, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, untuk penjelasannya, ayo kita lihat. Penjelasan untuk ayat yang A tadi, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 102, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, di sini ayat ini menjelaskan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat yang B, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa
Nabi Ayub alaihissalam itu diuji oleh Allah dengan kesakitan, kemudian ditinggal oleh orang-orang yang disayang. Nah, sementara Nabi Ayub tetap bersabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa lihat dari ayat yang poin B ini ada kata-kata as-sabirin yang artinya itu sabar. Nah, teman-teman bisa mencirikan, melihat ya, mengidentifikasi kira-kira mana sih kata-kata yang artinya itu sabar gitu. Kalau yang A tadi kan ada amanut taku ittaku, itu kan ada kata-kata bertakwa di situ. Artinya yang bertakwa berarti bukan A ya jawabannya. Kemudian kita lihat yang poin C. Nah, artinya tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Quran surat Asy-Syura ayat 10. Nah, di sini ada kata-kata tawakal tuh. Nah, sudah jelas ya, tawakal tuh. Tidak jauh ya bahasanya dengan bahasa Indonesia atau dengan artinya. Jadi teman-teman bisa mencirikan atau melihat detail dari ayat-ayat tersebut jika terdapat pilihan ayat. Ini juga ya yang D. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ini terkait dengan keimanan. Ada kata-kata wa may yu'min billah. Di situ ada kata yu'min yang artinya barang siapa yang beriman. Yu'minu billah itu harusnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Kemudian yang E, Quran surat Al-Anfal ayat 61, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Nah, di situ juga ada kata-kata tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi tidak mungkin jawabannya selain B, karena sudah ada kata-kata sobirin, ada kata-kata sabar. Jelas ya teman-teman, tapi teman-teman tidak hanya menghafalkan ayat yang berkaitan dengan sabar saja. Siapa tahu nanti ternyata ada soal-soal yang berkaitan dengan tawakal, jujur, kemudian rendah hati. Nah, mungkin teman-teman nanti akan bisa dicari lagi ya. Oke, nomor 2, perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Nah, di sini ada 5 ayat yang harus teman-teman pahami. Kemudian soalnya ialah manakah ayat di atas yang menunjukkan tentang sifat adil. Nah, sesuai dengan tips yang saya berikan tadi, berarti coba teman-teman inventarisir mana dari kelima ayat di sini yang ada kata-kata adil. Nah, yang ada kata-kata adil yang mana nanti teman-teman inventarisir. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C, nomor 1, 2, dan 5. Di sini ada penjelasannya. Ini ada yang nomor 1 tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kata-kata bil adl, dengan adil ya, dengan adil. Baiklah, untuk penjelasan yang nomor 2 yaitu dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ada kata-kata a'dilu. Nah, ini berarti
maknanya artinya ialah adil ya. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, ada kata-kata ittaqullah. Nah, amanu taqullah artinya orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Nah, di sini tentu saja tidak ada kata-kata adil ya. Jadi tidak bisa masuk kategori surat yang berkaitan dengan sifat adil. Kemudian yang keempat, coba kita lihat. Nah, di sini Quran surat Al-Ankabut ayat 3. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Ada kata-kata kadzibin, itu tidak mungkin ya bersanding dengan adil. Kemudian yang kelima yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Nah, ini ada fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil 'adl. Nah, ini ada bainahuma bil 'adli, yaitu keduanya, di antara keduanya menurut keadilan. Nah, ini termasuk dalam ayat yang menunjukkan atau menerangkan sifat adil. Nah, soal nomor 3, bumi menyerupai bentuk telur, maka memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, serta ekuator atau khatulistiwa. Dijelaskan bahwa bentuk telur pada bumi memungkinkan cahaya yang datang dari matahari sampai ke planet dalam jarak yang berbeda. Manakah surah dan ayat di bawah ini yang menjelaskan mengenai dua kutub yang dimiliki bumi? Maksudnya ini kutub utara dan kutub selatan ya. Pilihannya A. Quran surat Al-Luqman ayat 10, B. Quran surat Al-Fatir ayat 27, C. Quran surat Hud ayat 43, D. Quran surat An-Nazi'at ayat 30, dan E. Quran surat Al-A'raf ayat 74. Oke, yang mana teman-teman? Jawabannya adalah D. Quran surat An-Nazi'at ayat 30. Penjelasannya ialah wal arda ba'da dzalika dahaha. Nah, dan setelah menciptakan langit, Dia menghamparkan bumi dan menyimpan segala manfaat di dalamnya. Ini bunyi Quran surat An-Nazi'at ayat 30 ya. Nah, ternyata ada penelitian belum pernah mendengar penyebutan kata daha dan dahya di wilayah Arab Mediterania Timur. Akan tetapi peneliti atau penulis mendengar kata benda di Libya pada awal 1970 dan ia belajar bahwa Arab Afrika Utara lainnya menggunakan ini untuk merujuk pada telur. Nah, oleh karena itu bumi itu kan dalam Al-Quran disebutkan menyerupai bentuk telur. Nah, maka pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, serta ekuator atau khatulistiwa. Dijelaskan bahwa bentuk telur pada bumi memungkinkan cahaya yang datang dari matahari sampai ke planet dalam jarak yang berbeda. Ini soal nomor 4. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menjelaskan mengenai ragam jenis bebatuan dan tanah dengan aneka warna yang terdapat di dalam gunung. Di bawah ini, manakah ayat yang menunjukkan penjelasan di atas? Nah, teman-teman bisa seperti tadi ya, kalau menemukan soal seperti ini, teman-teman perhatikan dulu soalnya apa. Oh, ternyata disuruh mencari ayat yang menjelaskan jenis bebatuan dan tanah dengan aneka warna yang terdapat di mana? Ternyata terdapat di dalam gunung. Berarti teman-teman harus mencari kata bahasa Arabnya dari gunung, kemudian batu dan tanah, dan juga beberapa warna ya. Mungkin di sini nanti ada surat yang menjelaskan tentang warna tertentu. Nah, itu teman-teman harus mengidentifikasi. Nah, teman-teman coba identifikasi terlebih dahulu ayat-ayatnya. Saya tidak akan membacakan ulang ya, takutnya nanti mengganggu teman-teman yang berkonsentrasi mau mengidentifikasi ayat-ayatnya. Saya beri waktu 5 detik untuk mengidentifikasi ayat A sampai C.
Oke, sudah, kita berlanjut identifikasi ayat D dan E. Bagaimana teman-teman, sudah mendapatkan jawabannya? Oke, jawaban yang benar adalah C. Nah, ini penjelasannya. Jadi, yang A tadi itu dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 63, yang ternyata artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Yang B itu Quran Surat Al-Luqman ayat 10, dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Kemudian yang C ini jawaban yang benar, Quran Surat Al-Fatir ayat 27, ternyata artinya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Warna itu kan bahasa Arabnya launun ya kalau tidak salah. Ini ada kata alwanuha, warnanya. Ada kata-kata juga wahumru, nah merah itu ahmaru. Kemudian bidun kalau tidak salah putih, abyadu apa ya. Nah, nanti coba teman-teman cek lagi ya. Terus di sini ada kata juga jibali, itu artinya gunung ya. Nah, terus yang D membahas tentang gunung juga, tapi lebih spesifik, semua makhluk ciptaan Allah itu tunduk kepada atau bertasbih kepada Allah, kepada Daud, bertasbih bersama Daud ya. Kemudian yang yang kelima sudah terdapat jawabannya. Kemudian yang E, wal jibala autada, ini Quran Surat An-Naba ayat 7, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kemudian soal nomor 5 tadi yang sudah terlihat jawabannya, nggak apa-apa ya teman-teman, pura-pura nggak tahu aja. Nah, soal yang nomor 5 ini, Al-Quran tidak hanya membahas persoalan hukum semata, namun sains pun dijelaskan dalam Al-Quran, seperti halnya ayat yang menjelaskan mengenai di antara air laut yang asin dan air sungai yang tawar, terdapat pembatas dan pemisah yang tidak bisa ditembus. Manakah surat dan ayat yang merujuk pada penjelasan di atas? Nah, ini ayat dan surat dan ayat ini tuh, dan penjelasannya itu sangat terkenal sekali ya. Di kalangan FR itu sering banget dibahas, pasti banyak keluar dan rata-rata keluar. Nah, coba teman-teman yang sudah sering membahas FR, ayat mana yang menjelaskan tentang air laut dan air sungai? Yang A, Quran Surat Al-Luqman ayat 10, B, Al-Fatir ayat 27, C, Al-Furqan 53, D, An-Nisa ayat 11, dan E, An-Nazi'at ayat 30. Tentunya yang An-Nazi'at tadi bukan ya, kalau teman-teman tadi melihat pembahasan sebelumnya. Kemudian Al-Luqman juga bukan, Al-Fatir juga bukan. Nah, hanya ada dua nih kalau teman-teman tadi masih ingat pembahasan sebelumnya. Hanya ada dua yang belum dibahas, yaitu Al-Furqan dan An-Nisa. Nah, kira-kira yang mana nih? Oke, jawabannya adalah C, Al-Furqan ayat 53. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53 yang membahas mengenai dua air yang mengalir berdampingan, yaitu air tawar lagi segar dan air laut yang asin lagi pahit. Nah, di sini artinya Quran Surat Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Nah, jadi teman-teman, ayat dan surat yang membahas mengenai air laut dan air asin yang sering banget dibahas ya dengan FR-FR lain ialah Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Tapi jika teman-teman ada yang menemukan ayat lain, bisa komen di bawah agar teman-teman yang lain juga tahu. Kemudian
Soal nomor 6. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, dalam penelitiannya berhasil menemukan materi yang diciptakan secara berpasangan. Penemuan yang dinamakan parite ini menyebutkan bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta, sampai partikel terkecil, tak terlihat oleh kasat mata, yang dinamakan proton dan elektron. Nah, manakah ayat di bawah ini yang merujuk pada penjelasan di atas? Nah, jika menemukan soal seperti ini, teman-teman juga harus mengidentifikasi dulu yang dimaksud dalam soal itu, disuruh mencari apa gitu. Jadi nanti jawabannya itu tidak melenceng. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman mengidentifikasi ayat kira-kira mana nih yang merujuk pada penjelasan di atas. Oke, sudah paham, sudah ketemu. Kita beralih ke ayat selanjutnya ya. Pilihan selanjutnya ini. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah menemukan kira-kira mana nih yang berkaitan dengan proton dan elektron? Oke, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Pembahasannya dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, jadi proton dan elektron ini kan berpasangan ya. Maka ayat yang tepat ialah Az-Zariyat ayat 49 yang menjelaskan tentang ciptaan Allah yang berpasang-pasangan. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan ayat yang berkaitan dengan berpasangan, maka Az-Zariyat ini adalah ayat yang cocok karena Allah sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada opini lain, penjelasan lain, boleh dijelaskan di kolom komentar dan diskusi di kolom komentar dengan teman-teman yang lain tentunya. Kemudian soal nomor 7 ini ada hadis dan ayat. Monggo teman-teman perhatikan. Nah, hadis dan ayat ini merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu termasuk apa? Nah, ini juga sering ya sudah dibahas oleh FR-FR yang lain. Nah, kira-kira coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu, ini merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran ini di kategori apa? Pilihannya A. Bayan at-tafsir, B. Bayan at-taqrir, C. Bayan at-tasyri', D. Bayan nasah, E. Bayan aziz. Jawabannya adalah B. Bayan taqrir. Penjelasannya, jadi bayan taqrir ini juga disebut bayan at-taqid atau bayan al-isbat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini suatu hadis itu untuk menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran tuh ini ya, untuk bayan takrir itu memperkuat apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran itu tadi. Nah, jadi di sini ada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Ini hadis tentang wudu ya, hadas dan wudu. Nah, ternyata Al-Quran tuh telah menjelaskan gitu dalam Quran Surat Al-Ma'idah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini kan hanya menjelaskan tentang hendak melaksanakan sholat ya kan. Terus yaitu untuk diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sedangkan yang hadis tadi itu kan, walaupun kamu berhadas, ketika kamu berhadas dan ingin melaksanakan sholat, sebaiknya diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi hadis tadi itu memperkuat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, nomor
nomor 8, perhatikan hadis dan ayat di bawah ini. Sama ya, coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu ayat dan hadisnya. Oke, hadis dan ayat di atas merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu termasuk A. Bayan takrir, B. Bayan tafsir, C. Bayan nasah, D. Bayan tasyari, E. Bayan masyhur. Yang mana? Jawabannya ialah C. Bayan nasah. Kenapa kok bayan nasah? Nah, penjelasannya, fungsi hadis selain at-tafsir dan bayan takrir tadi, ternyata ada juga namanya bayan nasah, yaitu hadis yang mampu menasahkan atau menghapuskan suatu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Maksudnya itu bukan ayatnya itu juga hilang ya, tapi hukumnya yang sudah tidak berlaku, istilahnya begitu. Ternyata dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu berkedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak, karib, serta ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180 itu hukumnya itu berwasiat kalau misalkan sudah ada tanda-tanda maut. Nah, dinasahkan oleh hadis Rasulullah itu yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, tapi nggak ada wasiat ya untuk ahli waris, tapi wajib berwasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan Quran surat Al-Baqarah tersebut. Dinasah oleh hadis Rasulullah bahwa seorang ahli waris tidak boleh berwasiat kecuali sepertiganya saja. Mengenai hadis yang boleh menasahkan Al-Quran ini, para ulama juga berpendapat bahwa yang termasuk dalam hadis ahad itu nggak boleh menasahkan Al-Quran, karena hadisnya itu tidak sampai pada derajat mutawatir. Namun sebagian ulama lainnya memperbolehkan dengan alasan bahwa yang terpenting hadis yang menasahkan Al-Quran itu adalah hadis sahih gitu. Nah, nomor 9, perhatikan ayat di bawah ini. Coba teman-teman perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan minuman segar yang dapat melepaskan dahaga dan sehat juga. Nah, berdasarkan ayat di atas, minuman apa nih yang dimaksud? Coba teman-teman identifikasi terlebih dahulu. Apakah A. air putih, B. madu, C. kopi, D. susu, E. zam-zam. Nah, ini pilihannya juga rada mengecoh ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah D. susu. Nah, di sini kita lihat ada kata labana atau labana. Kita sudah sampai pada soal yang terakhir ya. Nomor 10, berikut ini ayat yang menjelaskan mengenai Fir'aun yang diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah Fir'aun. Nah, ini juga ada FR yang menjelaskan tentang mengenai Fir'aun yang diselamatkan agar menjadi pelajaran. Kita coba lihat ayat-ayatnya, coba teman-teman identifikasi terlebih dahulu. Kira-kira mana nih yang ada kata-kata Fir'aun? Atau kalau misalkan ada kata Fir'aun semua, mana nih yang kira-kira berkaitan dengan mumi mungkin ya, atau mayit, atau yang berkaitan dengan selamat ya, diselamatkan gitu. Oke, kita coba cek ayat selanjutnya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Oke, jawaban yang tepat ialah B. Nah, di sini ada penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar bukti atau ayat ini bisa meneguhkan dan menegaskan serta menghilangkan segala bentuk keraguan, ketidakjelasan atau kabar burung dengan ditambahkannya mayat Fir'aun yang telah menjadi kaku dan membeku di tepi pantai. Disaksikan para pengikutnya dan siapa saja yang menyembahnya, karena yang demikian itu menjadikannya lebih berarti dalam memberikan peringatan dan pelajaran terhadap mereka. Nah, jadi Allah tuh berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 92 yang artinya pilihan B tadi ya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah,
Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ibnu Abbas dan para salafus sholih berkata, sesungguhnya sebagian Bani Israel ragu akan kematian Fir'aun. Lalu Allah memerintahkan laut untuk melemparkan jasad Fir'aun yang utuh tanpa lecet sedikit pun dalam keadaan tak bernyawa di atas dataran tinggi dari permukaan bumi, sementara di badannya menempel baju perangnya yang terkenal. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang memastikan kematiannya dan kebinasaannya. Kemudian juga ternyata ditemukan ya mumi Fir'aun. Jadi memang Quran surat Yunus ini benar, mumi Fir'aun diselamatkan ya, jasadnya Fir'aun itu supaya kita dapat pelajaran. Ternyata kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu memang benar adanya. Nah, sekian dari penjelasan dan soal-soal yang saya berikan, hanya 10 soal itu saya rangkum. Mungkin teman-teman nanti ada request lain mau membahas soal apa, dan juga silakan berdiskusi di bawah terkait dengan ayat atau surat ataupun soal-soal yang belum saya masukkan ke dalam pembahasan kali ini. Ini referensinya. Nah, nanti saya juga akan memberikan tulisan saya ini, hasil rangkuman saya ini di description box. Nanti teman-teman bisa download ya, supaya bisa belajar dengan mudah gitu. Nah, semoga cita-cita teman-teman mendapatkan NIP di tahun ini tercapai. Jangan lupa usaha, doa juga, kemudian minta restu kepada orang tua, dan jangan lupa perbanyak sedekah. Siapa tahu dari salah satu amalan yang sudah teman-teman lakukan itu menjadi jalan untuk teman-teman mendapatkan NIP di tahun ini. Dan kalaupun belum mendapatkan, gak apa-apa, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan juga masih banyak jalan rezeki lain ya, masih banyak jalan-jalan menuju rezeki yang mungkin tidak menjadi PNS ini juga gak apa-apa gitu. Yang penting niatkan karena belajar karena Allah Ta'ala, karena ingin mengetahui ilmu-ilmu Allah gitu. Semangat ya teman-teman, dan jangan lupa teman-teman untuk bantu channel ini supaya berkembang, dan juga jika memang menurut teman-teman channel ini bermanfaat, monggo di subscribe dan juga diklik tombol notifikasinya supaya teman-teman bisa update dengan apa yang akan saya share gitu. Teman-teman juga boleh request materi apa aja nih yang mau saya bagikan gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.